antara nikah atau punya anak. Kalau misalnya gue pilih gak nikah, berarti selamanya dong gue gak punya anak. Gue gak mau. Kalau gitu lebih baik punya anak aja deh. Kenapa kamu milih punya anak? Kamu kan masih Iya sekolah. Ma, aku tahu kamu masih sekolah, tapi kan aku gak pengen sendirian terus. Berarti untuk mewujudkan itu kamu harus mempunyai calon suami dong sayang. Hah? Harus ada calon suaminya? Iya. Aku aja gak punya pacar, gimana dong? Dan satu hal juga, kamu harus wujudin itu sebelum 24 jam loh sayang. Hah? Aku harus wujudin ini sebelum 24 jam, Ma? Iya, kalau kamu gak wujudin itu dalam waktu 24 jam, kamu bakal meninggoy. Meninggoy? Iya, kamu gak mau itu terjadi kan? Aku gak mau meninggoy. Kalau gitu, aku bakalan turutin ini sebelum 24 jam. Duh, gimana caranya gue cari calon suami secepat ini? Emang ada yang mau nikahin gue tiba-tiba? Pagi-pagi gini kenapa sih lo kelihatan panik banget? Gue panik karena... Karena apa? Gue lagi sakit aja. Lo denger sendiri kan, suara gue bindeng banget. Iya sih, gue dengar suara lo bindeng banget. Emang lo kenapa sih bisa sampai sakit gini? Gara-gara kebanyakan konten, jadinya kecapean. Cuman gak apa-apa kok. Ya udah kalau gitu cepat sembuh ya. BTW lo milih di sistem apaan tadi pagi deh? Gue pilih punya anak. Apa jabatan lo sebagai ketua kelas dicabut dari sekarang? Jabatan gue sebagai ketua kelas dicabut. Kenapa? Masa iya lo mempunyai anak tapi nggak ada calon suaminya? Lo harus cari pengganti lo sebelum 24 jam. Malu-maluin sekolah aja lo. Jadi harus ada penggantinya sebelum 24 Iya, jam. atau gue aduin nih ke guru. Rere, mulai sekarang kamu tidak sekolah di sini lagi. Kamu saya keluarkan. Apa, Pak? Saya dikeluarin dari sekolah. Iya, tadi Angel ngadu sama saya kalau kamu itu mau punya anak kan, Rere? Bener-bener loh, sampai ngadu ke kepala sekolah juga. Tunggu apa lagi? Kenapa kamu masih berdiri di depan saya? Pak, saya masih pengen punya masa depan. Kamu aja milih punya anak, gimana mau mikirnya masa depan? Kesel banget, tau gitu gue pilih gak nikah aja. Masa depan gue di sekolah jadi rusak kan. Oh iya, gue harus cari calon suami nih sebelum 24 jam. Hai cu, nenek dengar ada yang ingin sekali menikah denganmu. Ada yang mau menikah sama Iya saya? cu, dia udah cari jodoh dari lama Dia sekali. udah cari jodoh dari lama. Kalau gitu, saya mau ketemu sama dia. Sungguh, apa kamu yakin dia itu sangat jelek loh? Gak apa-apa kok jelek, yang penting saya punya suami. Kamu ini cantik cu, masa calon suami kamu itu jelek nantinya? Udah, saya gak peduli. Pokoknya sekarang pertemukan saya sama Kalau dia. begitu kamu harus ikut nenek sekarang. Itu calon suami kamu. Mana? Saya nggak lihat satu orang pun. Ada seseorang di hadapanmu cu. Nggak ada siapa-siapa loh. Ini cuma ada seekor katak. Ya, dialah yang ingin menikah sama kamu. Hah? Dia mau menikah sama saya? Iya cu. Mana mungkin bisa. Tapi di sistem kamu sudah menentukan ingin mempunyai anak kan? Tapi saya nggak bisa punya anak dari seekor katak. Bukannya syaratnya hanya mencari pasangan saja? Iya sih, syaratnya cuma punya suami doang. Jadi gimana kalau kamu nggak cari, kamu bakal Iya, meninggoy udah kan? deh. Tapi kalau misalnya anak gue jadi katak gimana? Tenang saja, itu tidak bakal terjadi. Katak itu akan berubah wujud kalau kamu benar-benar mencintainya dengan tulus. Jadi wujudnya bakal berubah kalau misalnya gue cintai dia. Ya, benar sekali. Sekarang gimana caranya coba gue bisa mencintai katak kayak dia? Tapi udah deh, yang penting gue bisa punya anak kan, daripada gue jadi meninggoy. Kesel banget tau gitu, gue pilih gak nikah aja. Gue gak ngerti lo ngomong apa, percuma lo ngomong dengan bahasa katak lo. Ini kenapa prajurit dan pengawalnya banyak banget ya? Dulunya katak ini adalah seorang pangeran, Nona. Apa? Katak ini dulunya adalah seorang Ya, pangeran. Nona, apa yang saya katakan itu benar sekali. Terus kenapa dia bisa berubah jadi katak? Karena dikutuk oleh sepupunya sendiri, Nona. Karena pangeran adalah pria tertampan di keluarganya, Nona. Itu kan dari sepupunya. Jadi sepupunya cemburu karena dia merupakan pria paling tampan di keluarga. Iya, apa yang Nona katakan itu semuanya benar. Maka dari itulah pangeran dikutuk oleh sepupunya sendiri. Gue jadi penasaran gimana wujudnya. Jadinya gue bakalan bilang kalau gue cinta sama lo. Gue udah bilang gue cinta sama dia, tapi kenapa wujudnya gak berubah ya? Gak bisa hanya ucapan, Nona, tapi dari hati. Gak bisa dari ucapan doang, harus dari hati. Iya, Nona. Tuh, gimana caranya gue bisa cinta sama dia kalau bentuknya masih katak kayak gini? Tapi udah deh, yang penting gue punya suami dan gak jadi meninggoy kan? Nona baik-baik saja kan? Mah, aku pulang. Sayang, mama dengar kamu dikeluarin ya dari sekolah. Iya, aku dikeluarin dari sekolah, tapi aku nggak meninggoy. Mama seneng Mama kan? seneng banget dong, berarti kamu udah ketemu sama calon Iya, suami Ma. kamu kan? Aku udah nemu suami aku, Tapi apa? apakah mama yakin mama bisa menerimanya? Iya, bakal mama terima. Mana calon suami kamu sayang? Ini suami aku, Mah. Apa-apaan kamu ini? Itu kan katak, kamu gila ya? Ini bukan katak biasa kok. Kalau misalnya aku cinta sama dia sepenuhnya, dia bakal berubah menjadi pangeran ganteng. Kamu ini apaan sih? Itu tuh hanya cerita dongeng. Cuma didongeng doang. Iya, kalau gini ceritanya kamu pergi dari rumah ini dari sekarang juga. Apa? Mama usir aku? Iya, Tapi kan, Mah, mama malu punya anak yang nikah sama katak. Pergi sana. oke, sekarang gue diusir dari rumah gara-gara mau nikah sama lo. Dan sekarang gue mau tinggal di mana coba?
Ngomong apa Maaf sih? Nona, kata pangeran Nona tinggal di rumah pangeran saja. Oh, jadi dia minta gue buat tinggal di rumah. Iya, Nona mau kan? Tapi kan katak biasanya rumahnya di ini gak sih, di kolong Kan jembatan? ini bukan katak biasa Nona. Kalau begitu sekarang Nona ikut saya ya. Udah, kita ikut aja deh. Buset, pengawal, ini beneran rumah si katak itu? Iya Nona, ini adalah rumah pangeran katak. Beneran pangeran ya ternyata. Selamat datang Tuan Putri. Kamu panggil aku Tuan Putri? Ya, karena kamu adalah istri pangeran. Kalau begitu kamu masuk sekarang ya. Iya, saya masuk sekarang. Baik Tuan Putri. Sekarang cuma ada satu tugas gue yang belum selesai. Punya anak sama lo. Gimana caranya coba gue bisa punya anak sama lo? Gue gak ngerti lo ngomong apa. Kata pangeran, Tuan Putri dan pangeran harus tidur satu Oh. ranjang. Jadi gue harus tidur satu ranjang sama nih katak. Iya, dengan begitu Tuan Putri akan memiliki anak. Geli banget, padahal gue dari kecil tuh paling takut sama katak. Tapi udah deh, mana kamar lo? Pasti lo bilang ikut lo sekarang. Gue udah mulai belajar bahasa lo. Wah, kamar lo keren banget ya. Lo suruh gue tidur. Iya udah, kalau gitu gue tidur duluan ya. Suara apaan sih berisik? Si katak bangunin gue ya. Lo bilang apa? Kata pangeran, Tuan Putri sudah tersenyum kepadanya. Apakah Tuan Putri sudah Gue suka? senyum bukan berarti gue suka sama lo ya. Astaga, Tuan Putri mau muntah ya? Kenapa gue tiba-tiba mual banget ya? Oh iya, kata dokter tadi Tuan Putri sudah hamil anak pangeran Jadi katak. tadi ada dokter periksa gue dan gue udah hamil anak dia. Iya, kata dokter itu anak Tuan Putri dan pangeran sangatlah tampan. Anak saya tampan. Walaupun pangeran katak, tetapi keturunannya tetap manusia. Oh, jadi walaupun lo udah berubah jadi katak sekarang, keturunan lo tetap manusia ya? Permisi gawat Tuan Putri, sepertinya ada yang ingin menyusup ke dalam istana ini. Apa? Ada yang berusaha buat nyusup ke sini. Siapa? Nenek sihir yang ingin balas dendam kepada pangeran Tuan Nenek Putri. sihir yang dulu mau balas dendam. Iya Tuan Putri. Dia kayaknya nggak mau deh kalau lo bahagia. Kalau gitu gimana dong? Saya akan menutup seluruh pintu di Yaudah, istana ini. pintu sekarang ya. Siap Tuan Putri. Aha, kamu mau lari kemana? Anda siapa? Jangan bilang Anda nenek sihir itu ya. Ya, saya adalah nenek sihir itu. Jangan apa-apain saya. Saya tidak ingin kamu, saya ingin katak Kamu itu. mau giniin katak itu? Iya. Tapi dia suami saya. Hahaha, kenapa emangnya saya tidak boleh mengganggu katak kamu? Kamu kan tidak cinta dengan katak kamu itu. Sekarang serahkan Ya, kepada saya. Karena saya udah mulai cinta sama dia. Apa? Kamu sudah menggagalkan rencana saya. Akhirnya badanku kembali, aku terbebas dari Dia kutukan berubah. itu. Ini semua gara-gara kamu. Gimana? Kamu terkejut kan dengan semua ini? Kamu ganteng banget. Terima kasih Tuan Putriku, tapi aku harus membasmi nenek sihir itu. Hahaha, dasar pangeran tidak tahu malu. Apakah kamu sudah yakin ingin membalas saya? Ya Hah? bisa lah lawan kamu. Orang dia udah jadi manusia biasa lagi. Jadi kamu nggak bisa apa-apain dia lagi sekarang. Pergi kamu dari sini. Sekarang juga rasakan ini nenek sihir jahat. Pergi kamu. Apa benda itu? Ampun. Makasih ya kamu udah nolongin aku dan nerima aku apa Gak adanya. apa-apa kok. Emang kewajiban aku kan sebagai seorang istri. Tapi aku penasaran yang kamu bilang tadi, apakah itu benar adanya? Yang barusan aku bilang aku cinta sama kamu itu. Iya, apa kamu cinta sama aku? Kenyataan kok. Kalau begitu terima kasih ya, kamu sudah sangat mencintai aku dengan tulus. Sama-sama. Ma, aku kan gak keramas 5 hari. Tapi kenapa rambut aku basah ya tiba-tiba? Hah? Kenapa di atas kepala aku ada tulisan kondisi rambut? Maksudnya apa Itu ya? berarti kondisi rambut jodoh kamu sekarang, sayang. Jadi ini kondisi rambut jodoh aku. Iya. Berarti apapun yang dirasain sama rambut jodoh aku, rambut aku juga ngerasain, Ma. Iya, lihat aja rambut kamu pagi ini, basah banget loh, sayang. Mungkin dia lagi mandi. Sepertinya iya deh. Ya udah kalau gitu kamu pergi sekolah Ya lagi udah, Ma, sana. kalau gitu aku pergi sekolah dulu ya. Iya, hati-hati, bye Bye, sayang. Ma. Hai Rere, tumben banget lo pagi ini keramas. Tumben gue keramas. Gue nggak keramas kali. Ini jodoh gue keramas, makanya rambut gue ikutan basah deh. Ah, kenapa jodoh lo keramasnya lama banget Gue ya? juga nggak tahu kenapa dia keramasnya lama banget. Mungkin dia lagi berenang. Kayaknya nggak mungkin deh, Re. Ini kan masih pagi. Iya juga sih, masih pagi. Ya udah deh, kita tunggu aja sampai siang, nanti juga kering rambut gue. Ya sih, rambut cowok kan juga cepet keringnya. Iya, rambut cowok kan cepet Ya udah, kering. yuk masuk kelas sekarang. Rere, kamu kan yang ngabisin air di dalam toilet? Tapi saya nggak main air, Pak. Bohong, itu rambut kamu kelihatan basah banget loh. Jodoh saya kondisi rambutnya masih basah sampai sekarang. Masa iya rambut jodoh kamu sampai sekarang belum kering juga? Mungkin dia lagi berenang. Mana ada yang berenang dari pagi sampai siang gini, Iya Rere? juga sih, masa ada orang berenang selama itu? Jangan bilang tadi itu alasan kamu aja, kamu bohong kan? Enggak, pasti nggak bohong. Ini beneran kondisi rambut jodoh saya. Saya nggak terima alasan apapun, sekarang juga keluar dari Hah? kelas. Keluar dari kelas.
bete banget deh gue. Masa gue dikeluarin dari kelas gara-gara pak guru tuh ngira gue yang habisin air di dalam WC sekolah. Lo nggak mikir sesuatu gitu tentang jodoh lo? Apa lo nggak curiga deh? Curiga kenapa? Sampai sekarang rambut lo aja masih basah. Apa jangan-jangan jodoh lo tenggelam? Iya juga ya, jangan-jangan jodoh gue tenggelam. Lo harus cari orang hilang, Re. Oh gitu, gue harus cari info. Emangnya ada yang Mending hilang? lo ke kantor polisi aja untuk cari info itu. Oke, gue bakalan ke kantor polisi sepulang sekolah. Permisi Pak Polisi. Ya, ada perlu apa kamu kemari? Saya cuma mau nanya. Apa itu? Belakangan ini ada berita orang hilang nggak? Sebentar, saya cek dulu ya. Oh iya, ini ada. Siapa dia? Ini ada seorang gadis tanpa identitas. Cewek ya ternyata. Emang ada kerabat atau keluargamu yang hilang? Enggak. Saya cuma mau bilang kalau ada cowok yang hilang, kemungkinan dia tenggelam. Kamu ini mempermainkan polisi ya? Kamu ini gak jelas banget sih. Ya udah, sana pergi kamu. Aku malah bilang gue nggak jelas sih, padahal gue cuma kasih tahu. Mah, aku pulang. Kenapa rambut kamu sampai sekarang masih basah? Aku juga nggak tahu kenapa rambut aku masih basah. Masa sih jodoh aku berenang selama itu? Emangnya ada orang yang berenang selama 10 jam? Ya nggak mungkin ada dong orang berenang 10 jam. Apa jangan-jangan jodoh kamu tenggelam sayang gara-gara nggak tahu berenang? Gak mungkin tenggelam, Mah. Aku tuh udah pastiin ke kantor polisi, nggak ada cowok yang menghilang. Mama takut terjadi apa-apa ada sama jodoh kamu sayang. Ya udah kalau gitu kamu tidur siang aja ke sana. Ya udah kalau gitu, aku balik ke kamar dulu ya, Iya Ma. sayang, kamu jangan panik ya. Kondisi rambutnya mulai kering. Ini artinya dia baik-baik aja kan? Mah, rambut jodoh aku udah lumayan kering loh. Syukurlah kalau begitu artinya jodoh kamu baik-baik saja. Iya, Mah, dia baik-baik aja. Mama lagi nonton apaan sih? Mama lagi nonton berita katanya ada penampakan duyung loh di kota kita ini. Ada penampakan duyung. Iya di berita tadi sih katanya duyungnya itu Hah? cowok loh. Duyungnya cowok. Emangnya ada ya, Mah? Duyung cowok? Ya mana mama tahu sayang, ada atau enggaknya? Palingan tuh berita hoax doang. Ya udah deh. Kalau gitu aku ke sekolah dulu ya. Hati-hati ya, bye. Bye. Akhirnya rambut jodoh lo kering juga. Iya nih, rambut jodoh gue udah lumayan kering. Ini artinya jodoh gue nggak apa-apa. BTW di sekolah kita kedatangan murid baru loh, cowok lagi. Ada anak baru, cowok. Iya, lihat tuh di depan ruang guru, ganteng banget kan? Buset, ganteng banget. Semoga aja dia satu kelas sama kita deh. Semoga aja ya, Re. Anak-anak, pelajaran kali ini kita akan membahas tentang Sejak perduyungan. kapan ya pelajaran di sini jadi mempelajari tentang duyung? Ya, karena menurut saya itu pelajaran yang menarik untuk dipelajari. Bapak pasti kemakan berita hoax itu juga kan? Kamu ini itu nyata ya, bukan hoax. Masa ada duyung yang bisa tiba-tiba ngilang padahal udah jelas-jelas kerekam sama kamera? Bisa jadi karena duyung itu berubah menjadi manusia. Berubah menjadi manusia? Emangnya ada duyung yang bisa berubah menjadi manusia? Ada dong, kalau dia terlalu lama di daratan dan kering, dia bakal berubah menjadi manusia. Jadi kalau misalnya dia udah di daratan terlalu lama dan dia kering, dia bakal berubah menjadi manusia gitu? Ya, dan saya percaya berita di TV itu benar. Palingan duyung cuma didongeng doang, salah kameramennya kali. Terserah kamu aja deh. Gue baru dapat info nih, anak baru itu gak suka sama kita. Ya, ternyata anak baru itu nggak suka sama kita. Tapi lu udah coba ajak dia ngomong belum? Udah, tapi tuh dia diam aja dan gak mau ngomong sama gue. Dia diem aja dan nggak mau ngomong sama lo. Sombong banget tuh cowok. Kayaknya kita harus kasih pelajaran deh ke cowok itu, soalnya sombong banget. Iya, kita kerjain aja dia daripada ada cowok sombong kayak gitu di sekolah. Ayo, tunggu apa lagi? Dari tadi lo ngapain aja sih? Gue lagi bikin air dingin. Air dingin buat apaan emangnya? Ya, buat siram cowok dingin itulah. Habisnya sombong banget sih, mentang-mentang anak baru Lo juga. memang sahabat terbaik gue, tapi lo gak takut dimarah guru. Tenang, gue ngelakuin ini demi lo kok. Thank you ya, Rere. Hai anak baru. Ternyata juga sama ya. Lo juga nggak mau ngejawab omongan gue. Lo lihat kan apa yang ada di gelas ini? Di dalam gelas lo ada air kan? Buat apaan itu? Gue tunjukin gelas ini baru ngomong Gue lo. tanya air itu buat apaan, hah? Jauhin air itu dari gue. Rasain lo. lo. Berani. Rasain lo. Awas aja ya lo. Kok langsung kabur sih, kelihatan banget panik. Astaga, apa yang lo lakuin sama anak baru itu? Gue habis siram dia, abisnya nyebelin banget sih. Gue ajak ngomong nggak mau jawab. Kok tiba-tiba rambut gue jadi basah lagi sih? Jodoh gue berenang lagi Apa ya? yang terjadi lagi sama rambut lo? Kok basah lagi? Gue nggak tahu apa yang terjadi, tapi barusan tuh gue abis siram si anak baru itu, tapi malah rambut gue cuy yang Ini basah. gak mungkin kebetulan kan? Apa jangan-jangan anak baru itu jodoh lo? Gue bilang anak baru yang sombong itu jodoh gue. Iya. Gak mungkin, gue nggak mungkin punya jodoh yang sombong kayak dia. Tapi ini tuh bisa pas banget loh. Emangnya lo gak yakin gitu? Ya gue yakin lah dia bukan jodoh gue. Orang tadi jelas-jelas airnya itu gue siram ke baju dia, bukan ke rambut dia. Ini rambut gue yang basah. Yaudah deh, gue mau masuk kelas gue dulu. Bye. Rere, apa yang kamu lakukan sama anak baru itu? Hah?
Saya nggak apa-apain si anak baru itu, Pak. Anak baru yang kamu siram itu sampai sekarang menghilang. Dia menghilang sampai sekarang semenjak saya siram dia. Iya, ini semua gara-gara ulah kamu. Kemana ya tuh orang? Bapak nggak mau tahu, kamu harus cari dia sekarang juga. Bapak suruh saya cari dia. Iya. Saya mau cari dia kemana, Pak? Kamu ini ya, ini kan semua gara-gara kamu. Sekarang juga kamu cari sana. Iya, saya cari dia sekarang. Akhirnya rambut gue kembali kering lagi. Pasti jodoh gue sekarang udah selesai deh berenangnya. Ngapain lo kesini? Si anak baru, kemana aja lo? Lo dicariin tuh sama Pak Guru. Pak Guru sampai marahin gue, tau gak? Ini semua tuh gara-gara lo yang numpahin air ke baju gue. Ini kenapa sih lebay amat? Kan cuma air doang. Gue peringatin ya dari sekarang, jangan pernah deketin gue sama yang namanya air. Jangan pernah deketin lo sama air. Setakut itu ya lo sama air. Lo nggak tahu apa-apa. Anak-anak, hari ini kita pulang sekolahnya awal ya. Hari ini kita pulang awal, Pak. Iya. Tapi kenapa tiba-tiba? Karena duyung cowok itu telah berkeliaran dan menyamar menjadi manusia biasa dan mengincar manusia yang ada di bumi ini. Duyung pria itu berkeliaran menjadi manusia dan dia mengincar kita. Tapi kenapa? Karena duyung itu akan mencari ibunya yang telah lama hilang, Dia Rere. mencari ibunya yang hilang. Iya. Jadi ibunya yang hilang itu diculik sama manusia gitu. Iya, maka dari itu dia datang ke daratan dan ingin mencari ibunya dan membalaskan Astaga. dendamnya. Ma, aku pulang. Kamu pulang awal gara-gara berita Duyung itu kan? Iya, soalnya kata Pak Guru, duyungnya itu lagi cari mangsa karena mau balas dendam dengan manusia. Karena manusia itu yang udah ngilangin ibu kandung si duyung ini. Kamu inget gak yang kemarin mama ajak kamu ke akuarium itu? Itu ikan duyung beneran loh sayang. Jadi, yang kemarin kita lihat di akuarium itu ikan duyung beneran, Ma? Iya, makanya mau percaya sama berita yang kemarin. Jangan-jangan itu mama dari si duyung ini. Bisa jadi itu mamanya deh kayaknya nak. Bisa jadi. Iya, mama jadi kasihan. Hah? Kondisi rambut jodoh gue jadi basah lagi. Duh, sebelum rambut gue jadi ikutan basah, gue harus segera ke akuarium itu. Gue pengen banget ngeliat itu beneran Putri Duyung atau bukan sih? Untung udah gue ikat. Tunggu, gue nggak salah lihat. Itu kenapa di akuarium duyungnya ada 2 ya? Hei, kamu penyusup kan? Sekarang juga kamu saya tangkap. Astaga, gue ketahuan menyusup lagi. Gue harus kabur dari sini. Anak-anak, apa salah satu di antara kalian ada yang melihat anak baru itu kemana? Tiba-tiba anak baru itu nggak masuk sekolah. Iya, ini semua tuh gara-gara ulah kamu. Kok Bapak malah nyalain saya sih? Bukan gara-gara saya dong. Dia pasti marah gara-gara ulah kamu yang kemarin. Bapak nggak mau tahu, kamu harus bujuk dia untuk kembali ke Astaga. sekolah. Masa Bapak harus suruh saya bujuk dia buat masuk sekolah lagi? Saya aja nggak kenal sama dia. Bapak nggak mau tahu ya, pokoknya kamu harus usaha nyuruh anak itu kembali ke sekolah. Iya, saya bakal usaha. Bagus. Kenapa ya? Kondisi rambut jodoh gue basah terus. Lo harus pergi sekarang ke akuarium itu. Ngapain gue pergi ke akuarium Gue sekarang? dengar petugas akuarium itu udah nemuin duyung yang baru loh, Re. Jadi petugasnya dapetin duyung baru. Iya, gue jadi kasihan deh sama duyung-duyung itu. Kayaknya kita harus ke sana sekarang deh, Re. Ini ada yang nggak beres. Ayo kita ke akuarium sekarang juga. Ayo, Re. Kan benar apa kata gue, duyung itu ada 2. Astaga, duyung satunya Iya, cowok. duyung satunya itu cowok. Tunggu. Kenapa sih? Lu perhatiin deh. Perhatiin apa? Bukannya duyung itu si anak baru itu yang sombong ya? Astaga, iya juga ya. Iya kan? Bener apa kata lo, duyung cowok itu adalah anak baru songong itu? Jangan-jangan duyung yang dicuri sama manusia itu mamanya. Berarti dia nyamar jadi manusia itu untuk nyelamatin mamanya Kita dong. harus selamatin dia sekarang juga. Ya, tapi lo gak takut gitu ditangkap polisi nantinya? Lo nanya gue takut ditangkap polisi atau enggak? Ya enggak lah. Kasian tahu duyung kayak gitu. Mereka kan masih punya keluarga. Oke, gue ngikutin apa kata lo deh, Re. Akhirnya sepi. Ayo pulang ke laut. Lo rela datang-datang malam gini buat nyelamatin gue. Makasih ya. Makasih. Akhirnya lo mau ngomong ya sama gue. Udah, kita nggak punya banyak waktu. Buruan keluar dari akuarium itu. Udah gue bukain tuh gemboknya. Iya, gue keluarin mama gue dulu ya. Akhirnya kita nyampe juga di laut. Yaudah, kalian boleh pulang kok. Gak, masih ada satu tugas yang belum gue selesain. Masih ada satu tugas lo yang belum selesai. Iya. Apa itu? Apa lo gak sadar selama ini kalau lo itu jodoh gue? Lo bilang gue nggak sadar kalau gue jodoh Iya, lo. apa lo gak sadar kalau kondisi rambut lo selalu basah? Dan saat lo kemarin nyiram gue, rambut lo juga basah Iya kan? juga sih, pas lo dalam keadaan basah, rambut gue juga ikutan basah. Lo itu jodoh gue, berarti sekarang juga lo harus ikut gue ke laut. Ikut lo ke laut, tapi kan gue manusia. Gue bisa ngerubah lo menjadi putri duyung yang paling cantik. Lo bilang lo bisa mengubah gue menjadi duyung. Gimana caranya? Caranya dengan cara lo pegang tangan gue dari sekarang juga. Pegang tangan lo, Iya, dan lihat apa yang terjadi. kaki gue. Cantik kan?